إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا حي يا قيوم سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتأليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم إنا نسألك فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسيع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin muslimin, para pecinta majelis kebaikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah petunjuk, yang telah memberikan kita taufik kekuatan, sehingga kita bersama bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah di dalam salah satu waktu yang mulia, waktu yang istimewa, yaitu waktu antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Di dalam salah satu bulan yang mulia yang disebut oleh baginda Rasul dengan sebutan Syahrullah, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Beribadah, mendekat kepada Allah dengan ikut duduk, ikut hadir, ikut kumpul di dalam salah satu perkumpulan yang mulia, majlisul khair, perkumpulan yang baik, majlisul ilmi, perkumpulan yang diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga duduknya kita ini, kumpulnya kita ini, perkumpulan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari amal ibadah yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjadi sebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjadi sebab kita basah dengan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa menjadi sebab kita termasuk umat yang mendapat perhatian khusus dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah semoga barakah waktu yang mulia, barakah bulan yang mulia, barakah perkumpulan yang mulia, barakah manusia yang paling mulia. Semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita dijadikan oleh Allah termasuk hamba-hamba yang mulia. Mulia di dunia, terlebih mulia di akhirat, mulia di hadapan manusia, terlebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering saudara, para guru, para ulama, para muballigh, para khatib mengajak kita, mendorong kita, menganjurkan kepada kita untuk selalu berusaha mengisi kehidupan dengan amal ibadah. Sering mereka para ulama mengajak kita untuk mengisi kehidupan dengan amal-amal kebaikan, dengan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya ibadah yang bermakna umum. Ibadah itu ya bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya bacaan Quran, ibadah itu bukan hanya zikir. Anda ibadah ini bentuknya banyak. Kita membantu orang yang kesulitan itu juga ibadah. Ada orang mau ngangkat tasnya keberatan, kita bantu untuk ngangkat, itu juga namanya ibadah. Ada orang yang membutuhkan dana, kita kasih pinjaman uang, itu namanya juga ibadah. Yang penting tidak ada lebihnya, kan gitu. Ibadah. Banyak bentuk-bentuk ibadah, termasuk ketika kita ini kerja, tujuannya untuk mencari yang halal, tujuannya untuk menjaga harga diri, biar diri tidak terhina, tujuannya untuk menjaga kehormatan keluarga, biar tidak berpangku kepada orang lain. Itu kerja kita bernilai ibadah.
Dan banyak bentuk-bentuk ibadah. Bahkan termasuk makannya kita, minumnya kita, tidurnya kita bisa bernilai ibadah ketika kita niati dengan niat-niat yang baik. Ibadah banyak. Dan para ulama selalu mendorong kita untuk beribadah. Kenapa? Mengapa para ulama ini kok selalu mendorong kita untuk mengisi kehidupan dengan ibadah, dengan makna ibadah yang umum? Satu, ya karena memang itu tujuan Allah menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Allah, tujuannya memang untuk ibadah. Adapun yang lainnya hanya fasilitas. Hanya fasilitas supaya kita ini mudah untuk beribadah. Sesuai dengan firman-Nya Allah yang sering kita dengarkan dari para ulama, para ustadz, para muballigh, para khatib. Apa firman-Nya Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali tujuannya agar supaya mereka itu beribadah kepadaku, mengesakan Allah, hanya bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya, tujuannya untuk Allah. Dan yang lainnya, makan minumnya, tidurnya, tujuannya untuk Allah. Itu tujuannya. Sehingga dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Ma uhiya ilayya an ajma'al mala wa akuna minat tajirin." Kata Rasulullah, aku ini selama 23 tahun, karena Nabi itu menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun. Sejak Nabi umur 40 tahun sampai Nabi berumur 63 tahun. 13 tahun berdakwah di kota Mekah, 10 tahun berdakwah di kota Madinah. 23 tahun. Kata Rasulullah, aku ini selama 23 tahun itu terus malaikat Jibril turun membawa wahyu, Selama aku ini mendapatkan wahyu, aku tidak pernah mendapatkan wahyu yang isinya perintah supaya aku ini mengumpulkan harta. Tidak ada. Tidak ada satu wahyu yang menyuruh aku untuk mengumpulkan harta, kemudian aku diperintah untuk berdagang, jual beli. Tidak ada. Walakin ansabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Akan tetapi setiap turun wahyu ada perintah mesti satu, isinya suruh mengagung-agungkan Allah. Yang kedua, isinya suruh banyak-banyak sujud kepada Allah. Yang ketiga, isi suruh beribadah, menyembah Allah sampai ya'tiyakal yakin, datang yang namanya keyakinan, yaitu kematian, sampai mati. Itu sudah isinya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadaku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma bukan berarti kita tidak boleh kerja, enggak. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha, berbisnis, enggak. Ya boleh, tapi ya gunakan hasil kerja kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bisnis dan kerjaan yang kita jalani jangan sampai membuat kita ini lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara, ketika ada orang-orang yang dia itu kerja bisnis tapi ternyata kerjanya malah membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lupa dari salatnya, tidak lupa dari sedekahnya, tidak lupa dari amal-amal solehnya, malah dia dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Bahkan mereka disebut dengan rijal oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijal ini bukan hanya laki-laki. Dalam bahasa Arab itu ya yang berarti laki-laki, di antaranya ada zakarun, itu juga laki-laki. Tapi kalau rojulun atau rijalun itu artinya laki-laki yang perkasa. Bahasa kita kesat,
ria. Siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan rijal, laki-laki yang perkasa, kesatria? Ini mereka yang tidak disibukkan oleh jual belinya. Mereka tidak disibukkan oleh bisnisnya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja, dia bisnis, dia jual beli, tapi tidak lupa kepada Allah. Itu yang disebut dengan rijal, kesatria, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh untuk kerja, tapi jangan sampai kerjaan kita itu membuat kita lupa kepada Allah, apalagi membuat kita berani berbuat kemaksiatan. Gara-gara kerjaannya terus tidak sholat. Gara-gara kerjaannya, dia tidak mau berpuasa. Karena ingin dapat untung banyak berani nipu. Karena kepingin dapat untung banyak, ternyata tonggo yang kerjaannya sama disebul, ditarui tanah kuburan biar buka kelihatannya tutup. Akhirnya orang larinya ke tukuk kita semua. Jangan sampai seperti itu. Kita ini hidup ya untuk beribadah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Alasan kenapa para ulama selalu mendorong kita untuk beribadah. Alasan yang kedua, saudara, kenapa para ulama selalu mendorong kita untuk beribadah? Iya, karena memang ibadah ini penyebab utama kebahagiaan kita di akhirat. Dunia akhirat kepingin bahagia, jangan lupa untuk beribadah. Minta kepada pemberi kebahagiaan, itu Allah Subhanahu wa taala, yang dekat sama zat yang memiliki kebahagiaan dunia akhirat, itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sangat jelas. Allah berfirman, apa firman-Nya Allah? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Katanya Allah, firman-Nya Allah, barang siapa yang mengisi hidupnya dengan amal saleh, barang siapa yang mau beramal saleh, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, min dzakarin aw unsa, dia laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya janji Allah itu tidak mungkin luput. Apa firman-Nya Allah? Barang siapa yang mau beramal saleh maka benar-benar. Di sini dalam ayat ini, saudara, Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf la. Huruf la, falanuhyiyannahu. Ada huruf la-nya. La itu kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, la itu namanya lamul qasam, yang berarti sungguh, bahkan mendekati sumpah. Mendekati sumpah. Padahal ketika Allah itu berfirman dan Allah tidak bersumpah, sudah cukup dan pasti tidak mungkin luput. Tapi ternyata di sini ketika Allah menyampaikan firman-Nya, Allah awali dengan sumpah. Dengan kata-kata sungguh. Ini menunjukkan keseriusan Allah dalam menyampaikan ayat ini. Katanya Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, yang mau beramal soleh, yang mau beribadah kepadaku, jangan khawatir, pasti kami akan memberi kehidupan kepada dia, hayatan thayyibah, dengan kehidupan thayyibah yang baik. Yang baik. Bisa hidup baiknya itu dia akan peroleh nanti di akhirat. Allah kasih ujian di dunia, ya bisa Allah kasih kehidupan yang baik dunia dan akhiratnya. Dunia dan akhiratnya. Itu tergantung kehendak Allah, tapi pasti dia akan diberi kehidupan yang baik dan enak. Dan ketika kita mendengar ayat-ayat semacam ini, dan banyak ayat-ayat yang senada dengan ayat seperti ini, banyak, saudara. Ketika kita mendengar ayat-ayat seperti ini, kita wajib yakin ya. Wajib yakin. Di antara sesuatu yang harus kita yakin dengan hati, kita harus yakin bahwasanya Allah itu menurunkan kitab-kitab dari langit. Banyak kitab-kitab yang Allah
turunkan. Ada sekitar 104 kitab. Ada yang mengatakan 114 kitab. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Harus kita yakini. Maksudnya Allah telah menurunkan kitab dari langit. Yang kedua, kita harus yakin semua kitab yang Allah turunkan itu semuanya isinya firman-Nya Allah. Tidak ada ucapan yang lain. Bukan ucapannya malaikat atau bukan ada sisipan ucapannya para malaikat. Enggak. Tapi harus kita yakin itu semua adalah firman-firman-Nya Allah. Dan yang ketiga, kita harus yakin semua yang terkandung di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, kita wajib yakin isinya benar. Tidak boleh ada keraguan-raguan walaupun sedikit. Tidak boleh kita masih mau mempertanyakan, iya tah kalau orang beramal soleh hidupnya baik tah. Iya tah ketika orang itu beribadah nanti dia dapat surga. Iya tah, tidak boleh. Harus yakin. Harus yakin. Termasuk ayatnya seperti ini. Allah mengatakan barang siapa yang beramal soleh pasti kami akan beri dia kehidupan yang baik. Itu harus yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau kita bertanya, saya ini sudah beribadah, sudah beramal soleh, kok tetap seperti ini hidup saya? Kok tetap seperti ini hidup saya? Itu ada dua kemungkinan, saudara. Ketika kita sudah mengisi kehidupan dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan ketaatan, kok ternyata hidup kita tidak berubah? Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya mungkin ibadah yang kita lakukan kurang betul gitu. Bukan ayatnya yang keliru, tapi dilihat gimana ibadah kita. Amal kita gimana? Sudah sesuai dengan aturan Allah apa enggak kita beribadah? Ketika sholat rukun syaratnya sempurna apa enggak? Ketika kita ini wudu mau sholat betul enggak sudah? Syarat wudunya fardu wudunya sudah betul apa enggak? Ketika kita ini ibadah, hatinya sudah nyambung kepada Allah, apa nyambung kepada yang lainnya? Itu bukan ayat yang keliru, tapi ibadah kita mungkin yang masih belum betul, sehingga tidak menghasilkan apa yang Allah janjikan. Yang kedua, seandainya sudah betul sekalipun, ya berarti keutamaan tersebut Allah simpan. Dan Allah akan kasih secara sempurna nanti di akhirat. Iya. Nanti di akhirat orang itu susah di dunia itu bukan jelek. Enggak. Jangan sangka kita tidak boleh menyangka, tidak memiliki keyakinan bahwasanya orang yang mulia itu orang yang banyak dunianya. Orang yang lancar kerjaannya. Orang yang sukses bisnisnya, hati-hati. Orang yang ketika yang hidupnya mewah itu yang mulia dan jangan sampai kita memiliki keyakinan seperti itu. Enggak. Mulia dan tidak itu bukan dipandang dari sisi mewah, bukan dipandang dari sisi banyak dunianya, bukan dipandang dari sisi suksesnya. Bukan. Orang mulia itu ya dipandang dari ibadah dan tidaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kehidupan Rasulullah SAW, ya Nabi itu biasa-biasa saja. Bahkan Nabi itu hidupnya sederhana. Nabi itu hidupnya sangat-sangat sederhana. Bahkan dikatakan oleh sahabat Nu'man bin Bashir. Beliau pernah mengatakan walaqad ra'aitu Nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Kata beliau, betul-betul aku, Nu'man bin Bashir sahabat Madinah. Sahabat yang hidup di kota Madinah, termasuk salah satu sahabat Ansar. Beliau mengatakan betul-betul aku melihat Nabi kalian. Kalau sudah yang berbicara ini sahabat Madinah, berarti ini membicarakan kehidupan Nabi di kota Madinah. Kehidupan Nabi di kota Madinah itu tidak sama dengan kehidupan di kota Mekah. Kalau Mekah ini ujian, cobaan, gangguan.
Kok di kota Madinah enggak, sudah biasa, sudah. Biasa, malah banyak yang membantu. Tapi ternyata ketika Nabi hidup di kota Madinah dengan banyaknya orang yang membantu, apa kata sahabat Nu'man bin Bashir? Walaqad ra'aitu, betul-betul aku melihat Nabi kalian. Itu baginda Rasulullah SAW, beliau tidak mendapati minad dakal. Dakal itu kurma yang jelek. Kurma ini bahasa Arabnya banyak. Ada rutob, ada busrun, ada tamrun. Ternyata juga dakalun. Dakal itu kurma yang paling elek sudah. Yang paling jelek. Kata beliau, ya aku melihat Nabi kalian, sedangkan Nabi kalian tidak memiliki kurma yang elek sekalipun yang bisa memenuhi perutnya. Jangan kurma yang bagus, kurma yang elek, kurma yang jelek sekalipun Nabi tidak punya yang bisa membuat perut Nabi itu kenyang. Tidak ada. Apalagi kurma yang baik. Makanya kehidupan kita nih enak gitu. Enak jika dibandingkan dengan kehidupan Nabi Muhammad, enak. Bukan sabar, harusnya kita ini bersyukur. Jauh. Nabi jangan kurma yang baik, kurma yang elek Nabi tidak punya yang bisa memenuhi perutnya Rasulullah. Tak cukup. Iya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apakah dengan kehidupan Nabi yang sangat sederhana Nabi dianggap orang yang hina? Oh, jangan macam-macam. Tidak ada yang lebih mulia dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah hamba yang paling dicintai, yang paling mulia, yang paling itu biar kita tahu bahwasanya kemuliaan bukan ada pada kemewahan. Kemuliaan bukan ada pada dunia yang banyak. Kemuliaan bukan ada pada pekerjaan yang sukses, enggak. Tapi kemuliaan itu ada pada diri hamba yang dia mau beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita yakin bahwasanya ibadah itu merupakan penyebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi saudara, yang harus kita ingat, bagaimana agar supaya kita ini bisa beribadah. Bagaimana agar supaya kita ini bisa mengisi waktu-waktu kita dengan amal kebaikan. Sering kita diingatkan oleh guru-guru kita bahwasanya seseorang itu beribadah bukan karena dia itu kuat. Seseorang itu beribadah bukan karena dia itu sehat. Bukan karena dia itu memiliki harta, enggak. Tapi seseorang itu mampu beribadah karena satu, mendapatkan taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik itu kekuatan pada manusia untuk beribadah. Itu namanya taufik. Kebalikannya taufik namanya khidlan. Khidlan itu kekuatan pada manusia untuk bermaksiat. Itu namanya khidlan. Ketika dia itu kok gampang ibadah, berarti mendapatkan taufik. Kok sebaliknya, kok dia itu mudah untuk bermaksiat, lancar-lancar, aman-aman saja itu, berarti dia sedang mendapatkan khidlan. Khidlan itu penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kepingin dia menjadikan hamba yang hina. Nah ini manusia itu bisa beribadah ketika dia mendapatkan taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa taufik tidak mungkin bisa beribadah. Sehingga kita lihat bagaimana banyak orang yang kuat badannya tapi ternyata bukan untuk beribadah. Dia itu mungkin sehat, tidak beribadah. Hartanya banyak, tidak digunakan untuk beribadah. Mungkin sodako toh enggak, malah tidak sodako, malah yang melarat yang mau bersodako, malah yang pas-pasan, yang semangat membantu acara-acara Islam. Iya, ya biar kita tahu bahwasanya orang itu bisa beribadah bukan gara-gara itu semuanya. Kadang-kadang banyak orang yang hartanya banyak malah tidak daftar haji. Yang kerjaan rosoan malah daftar haji. Kerjaan becak malah daftar haji. Kerjaan biasa, tapi ternyata dia yang
haji. Ini membuktikan bahwasanya orang itu beribadah bukan gara-gara dia banyak harta, tapi orang itu mampu beribadah karena mendapatkan taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ini ingin mampu menjalani hidup, mengisi hidup dengan amal kebaikan, maka kita butuh yang namanya taufik ini. Butuh yang namanya taufik, butuh kekuatan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar supaya kita ini memperoleh atau bisa mendapatkan taufik, kekuatan dari Allah? Agar supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam diri kita taufik, kekuatan untuk beribadah, ada 3 cara. Disebutkan oleh para guru ada 3 cara agar supaya kita ini bisa mendapatkan taufik, kekuatan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 tersebut? Yang pertama ya lisan. Lisan selalu berdoa memohon kepada Allah supaya diberi taufik. Minta terus kepada Allah. Minta terus kepada Allah. Ya Allah, kuatkan ibadah ya Allah. Minta sehat, afiat, jangan lupa. Ya Allah juga kuatkan ibadah. Minta panjang umur dalam keadaan kuat ibadah. Oh, minta gampang hidupnya, gampang yang diisi dengan kuat ibadah. Jangan lupa minta kepada Allah, karena doa itu kata baginda Rasul silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Senjata untuk apa? Ya, untuk segalanya sudah. Alat untuk apa? Alat untuk semuanya. Menghilangkan rintangan bisa dengan doa. Oh, melancarkan kehidupan bisa dengan doa. Dengan doa. Ya termasuk dulu ketika adanya penjajahan Belanda, Jepang dan semacamnya, ya kita ini bisa merdeka. Memang iya, banyak yang berjuang dengan senjata. Banyak yang berjuang dengan darah, banyak. Tapi jangan lupa di balik mereka itu banyak ulama-ulama, banyak aulia-aulia yang mereka berjuang dengan doanya. Dengan doanya. Iya, banyak mereka yang sujud, nangis yang meminta kepada Allah kemerdekaan. Banyak. Di antaranya Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Itu beliau pernah mengatakan, aku ini pernah 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. 3 hari untuk apa? 3 hari 3 malam ini tidak beliau isi dengan apa-apa. Sujud tok isinya. Bahkan beliau kadang-kadang tidak sadarkan diri. Kenapa? Memohon kepada Allah. Karena seriusnya minta kepada Allah selama 3 hari 3 malam, minta agar supaya penjajah dikeluarkan dari Indonesia. 3 hari 3 malam. Dan banyak selain beliau, para ulama banyak yang mereka berjuang tidak ngangkat senjata tapi ngangkat tangan. Tidak keluar darah tapi keluar air mata, tangisan. Bahkan dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW pernah bersabda, laula sibyanu rudda wa masyayikhu rukka wa bahaimu rutta la subba alaikumul adabu sabba. Kata Rasulullah, seandainya bukan karena anak-anak kecil yang masih nyusui, yang masih menyusu, ini memiliki kemuliaan yang hebat. Bayi yang disusu itu punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan gara-gara anak kecil yang masih menyusu, dan seandainya bukan gara-gara ini orang-orang yang mulia yang mereka sujud, ruku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan gara-gara hewan-hewan yang terus dikasih makan, pasti kalian akan diberikan oleh Allah, akan diturunkan kepada kalian al-adabu sabba, adab-adab yang bertubi-tubi. Tapi karena masih ada anak-anak kecil yang masih menyusu, masih ada orang-orang yang mulia yang mereka mau sujud rukuk memohon kepada Allah,
Nah, gara-gara itu kalian dihilangkan, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, doa itu senjata. Senjata termasuk ya ini, senjata untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya doa ini sudah. Doa termasuk jangan lupa minta taufik, minta kuat ibadah. Minta kuat ibadah karena tanpa taufik dari Allah tak mungkin bisa beribadah kita kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, agar supaya kita ini yang mendapatkan taufik kekuatan ibadah, yang kedua pasang di hati niat-niat yang baik. Selalu letakkan di hati niat-niat yang bagus. Taruh di hati, saya niat ya Allah, kepingin ya Allah istiqomah sholat berjamaah. Saya niat ya Allah kepingin istiqomah baca Quran. Saya niat terus selalu gaungkan di hati. Taruh di hati niat-niat yang baik. Itu yang bisa menarik dan bisa mendatangkan taufik kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid beliau mengatakan an-nawaya taftahu abwabat taufik. Niat-niat yang baik itu bisa membuka pintu-pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan yang ketiga, Saudara, yang lebih penting juga apa? Dengan cara menggerakkan anggota badan untuk ngaji ilmu. Ini ada majelis ilmu hadiri. Ada live streaming kajian-kajian ilmu dan kita tahu yang menyampaikan adalah sanadnya jelas, ilmunya jelas, kita dengarkan itu ngaji ilmu ini. Termasuk yang bisa mendatangkan taufik kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berapa banyak orang yang hadir ilmu, dengarkan ilmu yang biasanya dia itu malas jadi semangat untuk ibadah. Yang asalnya berat untuk mengeluarkan hartanya jadi ringan sekarang hartanya. Gara-gara dengarkan ilmu. Karena memang iya, ngaji ilmu itu mampu mendatangkan taufik kekuatan untuk beribadah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh satu jalan, melakukan satu bentuk usaha yang tujuannya untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, Allah permudah dia untuk melangkah menuju surga. Allah gampangkan jalannya menuju surga. Apa maksudnya? Kata para ulama, fid dunya bitaufiqihi li amali ahlil jannah. Di dunia Allah kasih taufik, kekuatan supaya dia itu mampu beramal seperti amal-amalnya penghuni surga. Allah kasih kekuatan biar gampang istiqomah sholatnya. Allah kasih kekuatan biar enak ngajinya, biar gampang dzikirnya, biar gampang sedekahnya. Itu kasih kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Lisan banyak berdoa, hati taruh di hati niat-niat yang baik, badan digerakkan untuk ngaji ilmu. 3 ini, Saudara, adalah amalan-amalan yang bisa mendatangkan taufik, kekuatan untuk beribadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebagaimana para ulama ya, mereka diberi kekuatan oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk beribadah, untuk taat, untuk beramal baik. Ya, semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, untuk beramal saleh, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.